dia memiliki sifat hamas, nafasnya mengalir, ya. Kemudian lokhawah, suaranya juga mengalir. Kedua-duanya mengalir, tidak ada yang tertahan. Nah, ketika kita melafalkan wal fat, maka haknya jadi tertahan. Itu udah keluar dari sifat hak. Maka harus dikeluarkan wal fath. Nah, seperti itu. Ya. Jadi haknya itu harus dikembalikan ke sifat aslinya. Wal fath. Nah, bagaimana bunyi hak sukun itu? Nah, bunyi hak sukun itu teman-teman, cara membacanya itu mirip dengan suara pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El-Ghifari Channel. Sahabat El-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas salah satu kesulitan saat mewakafkan suatu kata yang huruf sebelum huruf terakhirnya berharokat sukun, seperti kata wal fath. Nah, seperti ini. Nah, huruf yang kedua, ya, huruf yang kedua sebelum diwakafkan ini berharokat sukun. Lantas bagaimana cara mewakafkannya? Nah, ini yang kita akan bahas secara detail, teman-teman. Jadi, kesalahan apa sih yang sering terjadi ketika kita membaca ayat yang seperti ini atau kata yang seperti ini ketika kita wakafkan pada ayat yang pertama ini? Nah, kalau kita tidak wakafkan, maka akan gampang gitu. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kalau diwakafkan. Tapi ketika kita tidak wakafkan, jadi gampang. Jadi nggak perlu mikir panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas ila akhirih. Itu cara mewasolkan, gampang. Tapi ketika mewakafkan bagaimana? Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah tidak melafalkan bunyi haknya. Hak sukun kan ketika diwakafkan, hak yang berharokat dhammah ini maka menjadi sukun, teman-teman. Jadi ada dua sukun jadinya. Sukun yang pertama ta, sukun yang kedua adalah hak. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika haknya disukunkan, kadang tidak dilafalkan. Ini yang sering terjadi. Jadi cuma berhenti di huruf taknya saja. Nah, contohnya seperti apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, berarti seolah-olah kita mengabaikan atau menghilangkan bunyi hak sukunnya ini jadinya. Itu kurang tepat, teman-teman. Yang benar seperti apa? Nah, bagaimana cara mewakafkannya? Yaitu mensukunkan huruf terakhirnya, yaitu benar tadi haknya disukunkan, kemudian hak sukunnya itu dikembalikan ke makhraj sifatnya. Jadi dibaca. Haknya, hak sukun itu dibaca juga gitu. Kalau yah, nah ada kayak gitunya. Jadi wal fath. Nah, seperti itu, teman-teman. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengembalikan kepada makhraj dan sifat aslinya huruf ha. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ketika kita sukunkan, kita harus mengembalikan ke posisi makhrajnya sendiri. Di mana makhraj ha ini, teman-teman, itu letaknya pada bagian tengah.
atau pada bagian wastu atau wastul halqi atau bagian tengah tenggorokan. Jadi katup, pangkal tenggorokan di bagian katupnya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, tuh. Jadi di bagian tengah tenggorokan. Dan sifatnya dia memiliki sifat hamas, nafasnya mengalir, ya. Kemudian lokhawah, suaranya juga mengalir. Kedua-duanya mengalir, tidak ada yang tertahan. Nah, ketika kita melafalkan wal fat, maka haknya jadi tertahan. Itu udah keluar dari sifat hak. Maka harus dikeluarkan wal fath. Nah, seperti itu. Ya. Jadi haknya itu harus dikembalikan ke sifat aslinya. Wal fath. Nah, bagaimana bunyi hak sukun itu? Nah, bunyi hak sukun itu teman-teman, cara membacanya itu mirip dengan suara pernafasan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lari terus ngos-ngosan, itu bunyi adalah bunyi hak. Yah. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah bunyi karakteristik dari bunyi hak sukun. Nah, ketika kita praktekkan dalam ayat ini, maka cara membacanya yaitu wal fath. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, bukan wal fat. Mengapa demikian? Karena hak sukunnya itu harus dijelaskan bunyinya. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah An-Nasr, ayat yang pertama, di mana terdapat kesulitan saat mewakafkan pada kata yang sebelum huruf yang diwakafkan adalah berharokat sukun. Dan ini adalah cara praktisnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk membantu memperbaiki bacaan kita sehingga bacaan kita lebih sempurna. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya sesuai dengan requestan antum, silahkan komen di kolom komentar untuk kita bahas secara detail. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.